sekitar 99% saat ini tidak ada ya Pak ya yang bertudung ini ya. Lantas apakah kita semua menjadi bersalah dan kita harus bertudung? Perempuan yang terhormat atau perempuan yang baik-baik adalah perempuan yang harus pakai tudung kepala. Salam jumpa pendengar semuanya kembali dalam program Back to the Bible dari Radio Beda. Bertumbuh dalam anugerah tentu saja masih bersama dengan Bapak Pendeta Andi Halim. Salam jumpa Pak Andi. Salam jumpa. Ya, kita langsung menyambung episode kita yang sebelumnya. Kita membahas sebuah ayat yang mungkin ini seringkali dianggap hanya lewat gitu ya, karena tidak relevan dengan zaman sekarang ya. Di 1 Korintus 11, khususnya ayat yang ke-5, kemudian kita di ayat yang ke-13 sampai 15 adalah tentang bagaimana seorang perempuan dikatakan harus bertudung ketika dia berdoa. Padahal Pak Andi sudah menyinggung di episode sebelumnya, sekitar 99% saat ini tidak ada ya Pak ya yang bertudung ini ya. Lantas apakah kita semua menjadi bersalah dan kita harus bertudung? Pertanyaannya ya. Baik. Gereja harus bertobat. Berarti semua kita harus bertobat juga. Gimana Pak Andi? Kita mau lanjutkan nih diskusi kita. Baik. Jadi seperti yang saya sudah pernah paparkan, menafsirkan Alkitab harus mengetahui latar belakangnya. Kalau tidak mengerti, maka kita bisa salah menerapkan Alkitab. Dan kalau membaca seperti yang di 1 Korintus 11 ya, ayat ke-5 dan ayat yang ke-13 ya sampai 15. Maka pertanyaannya adalah apa yang membuat Rasul Paulus mengharuskan perempuan memakai tudung kepala? Nah, Rasul Paulus justru mengutip ayat Alkitab ya atau mendasari peraturan ini dengan ayat Alkitab atau dengan prinsip-prinsip Alkitab. Ya, di sini dikatakan di ayat yang ke-5, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Disambung dengan ayat 13 tadi, pertimbangkan sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut yang diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Nah, ini suatu peraturan yang Rasul Paulus nyatakan sebagai suatu hal yang harus ditaati oleh jemaat dengan seolah-olah ini adalah hukum daripada Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan dengan benar, hukum Tuhan yang mengharuskan perempuan pakai tudung kepala itu adalah hukum yang berkenaan dengan kebudayaan. Dan hukum yang berkenaan dengan kebudayaan itu antara lain adalah di zaman itu perempuan yang terhormat atau perempuan yang baik-baik adalah perempuan yang harus pakai tudung kepala. Itu budaya masyarakatnya. Sedangkan perempuan yang tidak memakai tudung kepala adalah perempuan yang konotasinya tidak baik. Seperti perempuan nakal atau perempuan yang suka menggoda laki-laki. Nah, itu perempuan-perempuan yang tidak bertudung kepala, yang memamerkan kecantikannya dan sebagainya. Jadi pada waktu itu pengertian tentang perempuan yang baik adalah perempuan yang pakai tudung kepala. Nah, tapi jemaat yang sudah diajar sebagai anak-anak Tuhan yang merdeka dan jemaat yang sudah di dalam Kristus itu tidak lagi di bawah perbudakan daripada peraturan-peraturan manusia. Nah, mereka merasa
wah aku bebas setelah dalam Kristus, nggak perlu ada ikatan-ikatan, termasuk tudung kepala pun mereka sudah nggak mau lakukan. Mhm. Nah, tapi Paulus justru mengingatkan kalau sampai kamu berbuat seperti itu, kamu akan menjadi batu sandungan. Jadi masyarakat itu akan melihat, wah ini perempuan-perempuan yang justru datang beribadah ini kok bukan perempuan yang baik-baik ya. Perempuan yang ternyata perempuan yang ya di mata masyarakat itu perempuan yang prestasinya jelek. Seperti itu. Makanya Rasul Paulus mengingatkan supaya tetap kalau beribadah pakai tudung kepala. Ya, jadi berarti pada masa itu adalah sebuah hukum yang berkenaan dengan kebudayaan gitu ya, Ya. Pak ya. Ditulis untuk mengingatkan agar orang-orang pada masa itu tetap memakai, karena supaya ada pembeda antara tadi Pak Andi sempat katakan bukan perempuan yang memamerkan kecantikannya dan lain sebagainya. Lantas apa relevansinya untuk menuliskannya dalam Alkitab hari-hari ini dengan kehidupan kita ya, Pak? Kesimpulannya ya, di Alkitab itu ada peraturan yang untuk berkenaan dengan budaya setempat. Tapi ada peraturan yang prinsip yang tidak berkenaan dengan budaya setempat. Ini jadi menarik ya, prinsip yang berkenaan dengan budaya setempat dan tidak berkenaan dengan budaya setempat. Nah, kita akan bahas di selanjutnya ya, Pak ya, bagaimana membedakan itu dan aplikasi relevansinya dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk pendengar semuanya. Kita akan sambung diskusi kita dalam program Back to the Bible selanjutnya.